Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana zat yang menciptakan kita dan yang memberi kita berbagai nikmat. Salah satunya itu kita masih diberikan nikmat kehidupan di dunia ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita lantunkan dan kita curahkan kepada roh junjungan alam, pahlawan revolusi Islam, pahlawan padang pasir, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan mengabsen kelas kita. Yang hadir silahkan mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Yang pertama yaitu Reza Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Delfitri Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Yang ketiga Ropika Ningsi. Hadir, Pak. Oke, kita semua hadir dalam lokalnya. Iya, Pak. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang tahu? Tolong tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, Robika, apa itu pelajaran kita minggu lalu? Tentang tauhid, Pak. Ya, Robika tahu apa itu tauhid? Tauhid adalah yaitu dengan mengesahkan Allah. Oke, terima kasih Robika. Ada yang tahu lagi apa itu makna dari tauhid sebenarnya? Stop. Saya, Pak. Oke, Reza. Tauhid itu adalah yang mengesahkan Allah, yang tidak meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa dan tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Oh, terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah berpartisipasi untuk menjawab pelajaran ini kemarin. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membawa materi kita, yaitu tema 3, menjadi hamba Allah yang berakhlak. Bapak tulis dulu ya. Yaitu pengertian akhlak. Oke, ada yang tahu apa pengertian dari akhlak? Ada yang tahu anak-anak? Pak. Baik, sedikit Bapak jelaskan bahwasannya akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq, yang berarti tabiat, budi pekerti atau kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan dan agama. Sedangkan menurut istilah akhlak ini yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripada lahirnya perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Akhlak juga mencakup bagaimana seseorang bertutur kata. Maka oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasannya akhlak ini adalah sebuah karakter dari diri kita masing-masing. Oke, baik. Bapak akan melanjutkan. Siapa yang tahu macam-macam akhlak? Tak ada yang tahu kan? Sedikit Bapak jelaskan bahwasannya akhlak ini terbagi dua. Yang pertama yaitu akhlak waliyah, yang mana ada norma dan pengajaran akhlak pada diri manusia. Dan yang kedua yaitu akhlak Islamiyah, yang berupa norma dalam keagamaan. Norma seperti kita harus berakhlak di dalam diri kita untuk agama kita, yaitu agama Islam. Selanjutnya yang C, persamaan antara akhlak, etika, moral dan budi pekerti. Siapa yang tahu persamaan antara akhlak, etika, moral dan budi pekerti? Siapa yang tahu? Nggak ada, Pak. Aduh. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit
persamaan antara akhlak, etika dan moral dan budi pekerti ini ialah sebuah kebiasaan mereka dan watak ataupun sifat. Dan menurut teknologi, etika berarti ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran kaidah-kaidah yang mendasarkan pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan mereka. Jadi antara akhlak, etika, moral dan budi pekerti ini adalah satu kaitan yang mana di situ berbagai tingkah laku kita dan cara-cara kita untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu mereka saling berkaitan dengan satu dan antara lainnya. Baik, Bapak akan melanjutkan cara untuk meningkatkan kualitas akhlak pada diri kita. Bagaimana cara untuk meningkatkan akhlak pada diri kita? Salah satunya yaitu kita perlu meniru guru kita ataupun abang-abang kita yang berakhlak baik, sehingga kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga diri kita akan berubah menjadi lebih baik ke depannya. Seperti guru kita melihat sampah di lokal dan dia mengambilnya, setelah itu dia membuang ke sampah, setelah itu kita tiru sebagai siswa, setelah itu kita adegankan, kita masukkan ke buang sampah, sehingga kita menjadi murid-murid yang berakhlak baik tentunya. Baik, Bapak akan melanjutkan model-model dari meningkatkan kualitas akhlak ini adalah yang pertama melalui perumpamaan tamsil. Salah satunya metode dengan meningkatkan kualitas akhlak dengan perumpamaan. Dan yang kedua yaitu melalui keteladanan yang di dalam kurung uswatun hasanah. Sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan dalam kehidupan keseharian kaum muslimin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir fa zakarallahu katsiran. Yang artinya sesungguhnya teladan adalah pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang menghargai rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dialah banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran dapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Yang selanjutnya itu melalui latihan dan pengalaman, yang mana ini dapat kita simpulkan, dapat diartikan bahwasanya melalui latihan dan pengalaman kita sendiri. Umpamanya seorang anak yang kecil berkembang biak di suatu kalangan masyarakat, yaitu tepatnya di daerah pasar, mereka akan berkembang biak dengan sendirinya, tidak dikontrol oleh orang tuanya, dibiarkan begitu saja, sehingga anak-anak tersebut lebih cenderung kepada perbuatan jeleknya saja dan tidak mendapat asupan pengajaran yang baik dari orang tuanya tersebut. Dan berbeda dengan anak yang berpengalaman, dimasukkannya di usia dini di dalam tahfiz, seperti sekolah-sekolah ibtidaiyah, sehingga mereka mendapat asupan pengajaran akhlak yang baik, sehingga mereka dapat terdidik dengan baik. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu melalui ibrah dan mau'idah. Ibrah dan iktibar itu merupakan suatu kondisi fisikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari sesuai perkara yang disaksikan, diperhatikan dan diputuskan oleh manusia secara nalar. Selanjutnya yang penerapan peningkatan kualitas akhlak. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan moral, lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kualitas akhlak seorang anak. Yang pertama itu dalam lingkungan keluarga. Kita
bagaimana orang tua kita memberikan pengajaran kepada kita sehingga kita berakhlak dengan baik. Dan yang kedua yaitu lingkungan pendidikan moral. Seperti di dalam kelas kita diberikan oleh guru pengajaran-pengajaran baik sehingga peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik sehingga akhlaknya terjaga dengan baik. Dan yang ketiga itu dalam lingkungan masyarakat. Apabila anak-anak ini tidak dikontrol, tidak diaturkan dengan norma-norma kemasyarakatan sehingga mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, maka oleh karena itu terjadinya pencurian, pembunuhan, sehingga semua perbuatan buruk mereka lakukan. Oleh karena itu masyarakat ataupun lingkungan masyarakat harus memberikan norma kepada warganya itu sendiri sehingga mereka dapat berakhlak dengan baik, menjadi lingkungan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, baik, mungkin sekian dari penjelasan dari Bapak untuk anak-anakku semuanya. Ada baiknya anak-anak bertanya kepada Bapak sehingga apa yang belum diketahui setelah Bapak jawab dapat kalian ketahui. Oke, ada yang bertanya silakan tunjukkan tangannya. Saya Pak ingin bertanya Pak. Oke Reza, silakan bertanya. Bagaimana cara menanamkan akhlakul karimah pada saat di era milenial sekarang Pak? Oke, terima kasih Reza telah memberikan pertanyaan. Baik, anak-anakku sekalian, untuk lebih bagusnya untuk pertanyaan Reza ini sebelum Bapak jawab, sebaiknya dari anak-anak ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Silakan tunjukkan tangan. Saya menanggapi Pak. Oke, Dimitri, silakan tanggapi pertanyaan dari Reza. Cara menanamkan akhlak yang baik itu di era milenial adalah dengan cara konsisten dengan membiasakan diri dengan akhlak yang baik sejak dari kecil sehingga waktu sudah dewasanya sudah terbiasa melakukan akhlak yang baik Pak. Oke, dapat Bapak simpulkan bahwasannya kalau kita sudah terbiasa dengan akhlak yang baik dari sejak dini, seperti Bapak bilang di pelajaran tadi, apabila seorang anak yang tumbuh besar di daerah perjualbelian, di daerah pasar, sehingga anak-anak tersebut mereka bergaul dengan sendirinya, sehingga akhlak mereka itu akan cenderung kepada keburukan, sehingga orang tuanya tidak dapat memberikan akhlak yang lebih bagus kepada anaknya. Oleh karena itu kita harus dapat mengontrol anak-anak kita dan mendidik anak kita sehingga mereka mendapatkan akhlak yang lebih baik dalam kehidupan mereka untuk diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya Bapak berterima kasih kepada peserta didik Bapak semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pada kali ini yang bertemakan dengan meningkatkan kualitas akhlak kepada diri seorang anak. Baik, selanjutnya Bapak akan memberi kuis kepada anak-anak semua. Yang kuisnya yaitu tebak kata. Bapak akan membuat di sini Oke, baik. Bapak akan menggunakan alat atau bahan untuk kuis kita pada kali ini. Sistemnya itu anak-anak semua berdiri di depan dan Bapak akan memberikan kosakata atau panduan kepada anak-anak untuk diberitahukan kepada anggota yang lain, tapi menggunakan cara yang berbeda. Guna itu dengan kertas lembar ini.
Bapak akan menulis kosakatanya di sini. Kalian peragakan ke teman kalian yang ada di belakang kalian. Apabila dia salah, maka mereka kita akan kasih hukuman. Baik, kuisnya akan kita mulai pada pagi hari ini menjelang siang. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita mengadakan kuis. Bapak panggil namanya persatu untuk maju ke depan. Kita adakan kuis ini untuk memberikan pengertian yang baik untuk kita, sehingga setelah kita keluar lokal nanti kita dapat mendapatkan ilmu yang bagus, sehingga tidak begitu mudah saja hafalan ataupun pengajaran kita pada hari ini hilang. Baik, yang pertama Reza silakan maju. Fitri, Robika maju. Udah, stop. Coba lupa. Robika, tahu jawabannya apa? Sombong, Pak. Oke, bagus. Sombong. Keren. Oke, kita lanjutkan. Bapak. Tukar. Robika. Tapi kok salah tadi? Woi, Ciki! Apa, Fitri, jawabannya? Buang sampah, Pak. Salah. Reza, Ya. Pak. Mencuri Reza. Reza salah, Pak. Reza. Reza tadi, Pak. Oke. Reza, kita kasih hukuman ya. Oke, Pak. Baik, untuk hukuman kita kali ini, Reza, kita akan beri hukuman vokal nyanyi itu diganti dengan huruf O. Olah. Oke, untuk hukuman Reza kita berikan seperti bernyanyi tapi diganti vokalnya dengan huruf E. Silakan Reza. Sembarangan nyanyi ini, Pak. Ya, terserah. Kami duduk ya, Pak. Nah, stop. Nyanyi apa nih, Pak? Terserah apa yang dapat. Belente I believe. Ya. Oke. Karena Reza kurang pede, silakan duduk Reza. Ini Reza. Baik. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya untuk pengajaran Bapak kali ini. Bapak cukup merasa puas untuk pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini dapat Bapak simpulkan sedikit bahwasannya akhlak ini adalah perilaku yang harus ditanamkan kepada diri seorang anak, sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengutus rasul-rasulnya kecuali memperbaiki akhlak manusia, sehingga kita dituntut untuk memperbaiki akhlak kita, baik itu di antara lingkungan keluarga kita, teman kerabat kita, maupun di luar dari keluarga kita tersebut. Kita harus memberi saran dan motivasi kepada mereka sehingga berakhlak dengan berakhlakul karimah, mendapatkan tujuan hidup yang lebih baik tentunya. Sekian dari Bapak, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak izin keluar. Ya, Pak.